Halo Sobat Bea Cukai Tanjung Emas, kembali lagi di Potemas Podcast Tanjung Emas. Kalau mendengar kata penerimaan negara, mungkin yang langsung terbayang dalam pikiran teman-teman yaitu penerimaan dari pajak, bea masuk, bea keluar, dan cukai yang harus dibayarkan. Tapi tahu nggak sih, dalam kondisi tertentu ada juga loh mekanisme pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Nah, mungkin sebagian dari kita masih bertanya-tanya nih, memang bisa nggak ya uang yang udah dibayarkan itu bisa dikembalikan lagi? Nah, apa aja syaratnya untuk mengajukan pengembalian itu dan siapa yang bisa mengajukan? Prosesnya seperti apa? Tenang, di episode podcast kali ini kita akan membahas tuntas tentang pengembalian dengan narasumber dari seksi perbendaharaan. Oke, di sebelah saya sudah ada narasumber kita yaitu Bapak Heri selaku Kepala Seksi Perbendaraan dan juga Bapak Novan dari Seksi Perbendaraan. Sobat Tanjung ya, kita hari ini ketemu lagi dalam podcast sesuai tema yang disampaikan Mbak Moderator tadi ya. Stay tune ya, sehat semua kan? Tentunya kita ketemu lagi pada podcast kali ini. Perhatikan, simak sampai selesai supaya kita mendapat pelajaran yang bermanfaat untuk kita semua hari ini. Iya, menarik sekali ya Pak untuk pembahasan pada episode kali ini. Mungkin bisa langsung saja ya Pak kita bahas satu persatu tentang pengembalian penerimaan. Sebenarnya penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai itu apa sih Pak? Nah, ya, terima kasih Mbak. Jadi, Sobat Tanjung, penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai itu merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang ada di APBN negara kita ya, yaitu yang penerimaan yang sumbernya dari penerimaan bea masuk, bea keluar, dan atau cukai gitu ya. Jadi yang kita bahas pada hari ini gitu ya, itu adalah penerimaan yang bersumber dari bea masuk, bea keluar, dan cukai gitu Mbak. Nanti jadi memang ada beberapa situasi di mana nanti ada lebih bayar statusnya sehingga sama pengguna jasa boleh dimohonkan pengembalian penerimaan bidang kepabeanan dan cukai gitu ya. Jadi seperti itu ya Sobat. Kalau boleh tahu Pak, berapa banyak penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai yang telah dikembalikan melalui Bea Cukai Tanjung Emas nih? Kalau kita lihat di tahun terakhir, Sobat Tanjung, realisasi restitusi di KPBJ TMP Tanjung Mas itu mencapai 9,3 miliar ya. Lumayan besar ya, dan itu paling besar adalah berasal dari putusan pengadilan pajak Mbak. Terus disusul kemudian ada juga fasilitas ya, pengembalian fasilitas di bidang kita gitu nih. Jadi memang untuk perusahaan yang ada fasilitas kemudian impor untuk tujuan ekspor, jadi nanti mereka berproduksi bahan masuknya dari impor, kemudian hasilnya 100% diekspor itu mendapatkan fasilitas pengembalian bea masuk. Kalau begitu penerimaan apa aja nih Pak yang dapat dimintakan pengembalian? Pengembalian penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai itu diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 tahun 2023 ya. Nanti penerimaan negara di bidang kepabeanan cukai yang dapat dimintakan pengembalian adalah uang yang posisinya sudah masuk kas negara, yang berupa bea masuk, terus bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, terus ada juga bea masuk pembalasan, ada juga bea keluar, terus sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga gitu ya. Jadi poin-poin yang saya sebutkan tadi gitu, kalau nanti ada keputusan dari pejabat bea dan cukai terkait ini nanti terus statusnya lebih bayar, maka pengguna jasa bisa memohonkan pengembalian di bidang kepabeanan dan cukai gitu Mbak. Oh gitu ya Pak ya. Lalu permintaan pengembalian penerimaan negara tersebut dapat dimintakan atas dokumen apa saja itu Pak? Mas Tovan mungkin? Jadi Pak Eri, Mbak Dira, jadi secara garis besar ada 5 kategori ya.
Itu nanti bisa kita breakdown lagi. Yang pertama adalah penetapan pejabat bea dan cukai. Ya, Kemudian ada penetapan direktur jenderal. Indra. Yang ketiga adalah keputusan dari pejabat bea dan cukai, ada keputusan direktur jenderal atau keputusan menteri. Kemudian yang keempat kesalahan tata usaha. Kesalahan Oke. tata usaha ini kita akomodir untuk Ya. dapat kita berikan pengembalian penerimaan negara. Ya. Kemudian yang kelima ada putusan Badan Peradilan Pajak, di mana kalau ada sengketa-sengketa di kita terkait penetapan itu penyelesaiannya hanya dapat diselesaikan di Badan Peradilan Pajak. Betul. Nanti Jadi, akan kita breakdown ya, mungkin ada di penjelasan berikutnya. Jadi Oh, iya. Barangnya 5 itu. semuanya sudah diatur dalam PK 153 tahun 2023 tadi. Jadi semua permohonan pengembalian harus ada dokumen dasarnya. Ini dokumen dasarnya adalah keputusan sesuai dengan yang sudah disebutkan oleh Mas Novan tadi. Oh, dari 5 tadi ya, Pak? Betul. Ya, kalau boleh 5 kategori tadi, itu dokumennya contohnya apa saja, Pak? Baik, Sobat Tanjung. Jadi dari 5 kategori dokumen tadi bisa kami jelaskan adalah yang pertama adalah penetapan pejabat bea dan cukai yang meliputi SPTNP atau surat penetapan tarif dan atau nilai pabean, terus ada juga SPPBK, surat penetapan penghitungan bea keluar, ada juga SPKPT, surat penetapan kelebihan pembayaran cukai gitu ya. Terus ada juga SKP FPBM, surat ketetapan pembayaran fasilitas pengembalian bea masuk. Ini seperti perusahaan yang mendapat kemudahan kita tadi ya. Terus ada juga dokumen penetapan pejabat bea dan cukai lainnya yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus ada juga penetapan direktur jenderal. Nah, penetapan direktur jenderal ini meliputi surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean atau SPKTNP. Kalau yang tadi SPTNP gitu ya. Kalau ini SPK. Jadi surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean. Ada juga surat penetapan kembali perhitungan bea keluar atau SPKPBK. Terus ada juga keputusan pejabat bea dan cukai, keputusan direktur jenderal dan atau keputusan menteri yang meliputi keputusan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk berdasarkan pasal 25 dan pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan. Terus ada juga keputusan mengenai pemberian pembebasan cukai berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Cukai di sini ya, dan dokumen pengeluaran barang kena cukai. Terus ada lagi persetujuan pembatalan pemberitahuan pabean. Terus persetujuan ekspor kembali barang impor yang oleh sebab tertentu ya. Jadi karena sebab tertentu harus diekspor kembali gitu ya. Jadi ada kondisi tertentu yang menyebabkan barang tersebut harus diekspor kembali, Mbak. Terus persetujuan pemusnahan barang impor yang oleh sebab tertentu juga nih harus dimusnahkan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya, terus ada juga tanda bukti perusakan pita cukai. Terus ada juga berita acara pemusnahan dan atau pengolahan kembali barang kena cukai. Terus tanda bukti penerimaan pengembalian pita cukai. Terus dokumen yang terkait dengan pemberitahuan pabean ekspor barang. Untuk kategori berikutnya yaitu kesalahan tata usaha ya. Sebagaimana sudah kita singgung sedikit di awal tadi, bahwa kesalahan tata usaha itu bisa juga menimbulkan kelebihan penerimaan negara yang dapat dinyatakan pengembalian. Kalau kita rinci ada kesalahan tulis, kesalahan hitung, kesalahan tentang timang tarif, dan kemudian ada juga kesalahan yang menyebabkan penyetoran penerimaan negara itu tidak seharusnya menjadi hak negara untuk menerima. Kemudian kategori kelima adalah putusan Badan Peradilan Pajak. Keputusan Badan Peradilan Pajak ini dapat kita rinci, ada di situ ada putusan pengadilan pajak di tingkat pengadilan pajak. Kemudian apabila pengguna jasa masih tidak puas dapat men-challenge ke tingkat yang lebih tinggi yaitu di Mahkamah Agung. Outputnya adalah putusan peninjauan kembali. Itu adalah dokumen-dokumen yang dapat dimintakan pengembalian. Ya, jadi kita memang sering juga menerima putusan dari justru paling besar ya, berdasarkan dokumen terakhir tahun 2025 itu realisasi
pengembalian kita di Kecamatan Tanjung Mas itu paling besar adalah keputusan Badan Peradilan Pajak, Mbak. Di sana juga ada keputusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung, gitu ya. Baik, Pak. Kemudian apakah ada periode atau jangka waktu usia dokumen tersebut yang masih dapat dimintakan pengembalian? Nah, ini yang harus dicermati oleh teman-teman pengguna jasa ya. Jadi, ketika teman-teman pengguna jasa mempunyai dokumen dasar yang bisa dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran di bidang kepabeanan dan cukai, maka teman-teman bisa mengajukan permohonan kembalian dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal dokumen dasar pengembalian tersebut. Jadi, kadaluarsanya 10 tahun sejak tanggal dokumen dasar pengembalian, jangan sampai lewat. Begitu lewat kadaluarsa, maka teman-teman tidak bisa mengajukan permohonan pengembalian itu lagi, Mbak. Wah, Ya. cukup lama juga ya, Pak, 10 tahun ternyata usia Betul. dokumennya. Jadi negara sudah memberikan waktu selonggar-longgarnya ya untuk para pengguna jasa mengajukan permohonan pengembalian tersebut. Jadi ini mungkin untuk prinsip keadilan kali ya. Jadi tapi juga jangan sampai lupa gitu ya, karena 10 tahun ditunda-tunda akhirnya lupa. Nah, nanti bukan ya. Jadi jadi permohonan pengembalian itu kan hak gitu ya, Mbak. Seandainya pengguna jasa kok ya udah kami kami kelaskan, nggak kami mohonkan, ya itu haknya pengguna jasa. Iya, gitu. Tapi betul. kalau mau dimohonkan, maka negara memberikan waktu 10 tahun. Gitu. Nah, gitu ya, Sobat. Ya. Jadi dokumen itu usianya 10 tahun. Jadi kalau kurang dari 10 tahun bisa diajukan pengembalian. Nah, kemudian kalau ada pengguna jasa nih, Pak, yang mau mengajukan permohonan pengembalian, harus melampirkan apa saja sih, Pak? Oke, ini Mas Sofan yang paling jago ini kan di sini. Silakan, Mas. Siap. Jadi untuk apa aja yang perlu ditampilkan ya, selain surat permohonan yang harus diisi sesuai format dalam peraturan Menteri Keuangan, pemohon juga harus melampirkan surat dokumen dasar. Ini yang paling penting ya. Dasarnya adalah dokumen, kemudian bukti identitas pemohon berupa KTP dan NPWP. Kemudian untuk perusahaan atau yang mempunyai badan hukum itu harus ada akta pendirian, di situ harus ditampilkan. Jadi kita tahu di situ direkturnya siapa, pengurusnya siapa. Kalau ada akta perubahannya mohon dilampirkan juga. Kemudian bukti kepemilikan rekening aktif, ini penting untuk pencairan nanti ya. Terus surat kuasa dalam hal pengajuan pengembalian dikuasakan. Kemudian surat pernyataan yang menerangkan bahwa penerimaan negara yang diminta itu belum pernah dimintakan pengembalian. Itu tiap permohonan harus ada itunya, harus ada pernyataannya. Kemudian yang penting lagi juga PIB dan PIB sesuai dengan konteks pengembalian yang diajukan ya. Kemudian ada dari sisi perusahaan akan lebih baik lagi dilampirkan fotokopi API, NIB atau NPWP perusahaan. Dan tidak lupa juga untuk case-case khusus yang perlu penjelasan lebih lanjut, ada baiknya dilengkapi dengan kronologis. Baik, jadi seperti yang sudah dijelaskan Mas Novan tadi, Sobat Tanjung, jadi seluruh syarat-syarat yang disebutkan Mas Novan tadi harus Sobat Tanjung lampirkan ketika mengajukan permohonan pengembalian ya. Jadi memang harus lengkap, harus ada semua, termasuk bukti kepemilikan rekening aktif dengan surat pernyataan dari bank yang bersangkutan gitu. Jadi memang dalam mengeluarkan kembali uang yang sudah masuk ke kas negara gitu ya, kami harus melakukan dengan rigid, hati-hati dan teliti gitu ya teman-teman ya. Jadi begitu permohonan teman-teman pengguna jasa sudah lengkap secara formal dan material, maka nanti akan kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu ya. Begitu Mbak Dinda. Nah, udah jelas ya teman-teman, itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Heri adalah dokumen yang harus dibawa untuk pengajuan pengembalian. Nah, biar nggak bolak-balik nih, itu harus dipenuhi dulu ya semuanya. Terus setelah mengajukan permohonan pengembalian, berapa lama jangka waktu pemberian keputusan pengembaliannya nih, Pak? Baik, Mbak Dinda, Sobat Tanjung. Jadi setelah Sobat Tanjung memasukkan permohonan pengembalian gitu ya, jadi nanti keputusan pengembalian itu akan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor di mana Sobat Tanjung memasukkan permohonan, yaitu adalah nanti 20 hari kerja dihitung sejak permohonan diterima secara lengkap gitu ya. Nah, hal ini sudah diatur di dalam pasal 9 ayat 1 PMK 153 tahun 2023. Sana jelas banget disebutkan bahwa
keputusan pengembalian itu harus sudah terbit dalam jangka waktu 20 hari kerja gitu Sobat Tanjung. Tapi ya, ada tapinya ya Mas ya. Nah, kantor Bea Cukai Tanjung Mas mempunyai layanan unggulan. Salah satu layanan unggulannya Mbak Dinda adalah penyelesaian keputusan pengembalian dalam jangka waktu 15 hari kerja saja. Jadi lebih tepat daripada aturan yang berlaku. Nah, itu adalah untuk mempermudah dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh Sobat Tanjung. Gitu Mbak Dinda. Itu janji layanan kita 15 hari kerja, betul. berarti mungkin bisa lebih cepat ya Pak? Bisa ya? lebih cepat. Bisa lebih Bisa cepat. banget lebih cepat ya. Itu berarti unggulan dari kantor Bea Cukai Betul. Tanjung Mas itu ya Pak ya? Biasanya 5 harian sudah selesai. 6 hari rata-rata Betul. udah bisa Udah diselesaikan. selesai. Wah. Tepuk tangan dulu dong buat seksi perbendaraan. Baik, untuk tahapan atau alur pengembaliannya Pak, itu seperti apa ya? Baik. Baik Mbak Dinda, jadi untuk pengembalian ini cukup simpel ya, Betul. artinya tidak panjang. Akan saya jelaskan, jadi awalnya adalah si pemohon mengajukan permohonan pengembalian sesuai dengan format yang ditentukan, dilengkapi dengan dokumen dasar pengembalian, Betul. dan kemudian identitas pemohon dan bukti kepemilikan rekening aktif. Ya. Kemudian atas permohonan itu disampaikan melalui portal C-SAM 40 ya Bunda. Jadi Semuanya kita- lewat aplikasi ya. kita mulai Juni 2025 Betul. untuk layanan pengembalian di Tanjung Emas ini sudah mandatori C-SAM 40. Betul. Jadi semua permohonan akan diproses melalui itu. Sistem. Kemudian di situ kami melakukan penelitian formil dan material. Dan ada juga penghitungan piutang apabila ada. Jadi di dalam tahapan penelitian itu ada menu untuk ngecek apakah PT tersebut di kantor pabean lain itu ada piutang atau tidak. Ya, ya. Alangkah lebih baiknya nggak ada piutang ya, jadi Betul. tapi bisa diproses lebih. Iya. Nah, dari penelitian formil dan material itu apabila ada ditemukan ketidaklengkapan, berkas tersebut dapat kami kembalikan untuk dilengkapi kembali. Betul. Namun apabila sudah dirasa lengkap, Ya. dari kantor pabean akan menerbitkan tanda terima permohonan. Itulah waktu awal dihitung waktunya layanannya. Di itu ya Mas ya. Boleh saya tambahkan Mas. Jadi begitu sudah diterima lengkap, jadi waktunya dihitung start hari pertama, hari kerja Iya. gitu ya Mas ya. Jadi setelah teman-teman memasukkan dokumen ini nanti petugas kami akan memeriksa dokumen secara formal dan secara material. Nanti setelah diperiksa, kalau ternyata memenuhi syarat dokumen formal dan material, maka permohonan pengembalian akan disetujui dan terbit keputusan pengembalian kelebihan kepabeanan dan cukai gitu ya. Tapi jika permohonan Sobat Tanjung itu tidak memenuhi syarat-syarat formal maupun material, maka akan kami terbitkan keputusan penolakan permohonan pengembalian. Gitu ya, Sobat Tanjung. Kita lanjut. Keputusan pengembalian tadi harus terbit dalam jangka waktu maksimal 20 hari kerja gitu ya. Cuman kami punya layanan unggulan bahwa keputusan akan kami selesaikan maksimal 15 hari kerja gitu ya. Setelah keputusan terbit gitu ya, maka akan diinput ke aplikasi Sakti, akan diterbitkan yang namanya surat perintah membayar kembali kelebihan pembayaran kepabeanan dan cukai itu ya Mas ya. Nanti terus dari surat tersebut akan dikirim ke KPPN Mbak. Nanti dari situ sudah dikurangi piutang ya Mas ya. Jadi kalau perusahaan itu masih punya utang ke kantor bea cukai, nanti kelebihannya itu dikurangi dulu nih misalnya ya. Lebih bayarnya 100 juta gitu ya. Terbitlah cap keputusan lebih bayar 100 juta. Ternyata perusahaan Sobat Tanjung masih punya utang di bea cukai 50 juta. Maka kan dikurangi dulu 50 juta sehingga pengembalian netonya sebesar 50 juta akan dikirimkan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D. SP2D apa? Surat perintah pencairan dana gitu ya. Nanti dari SP2D akan dikirim ke bank Mbak Dinda gitu ya. Untuk kemudian ditransfer ke rekening perusahaan ya, Pak. jasa semua. Ya. Jadi akhirnya tertransfer ke rekening yang dimasukkan, yang dimana rekening tersebut harus sesuai dengan rekening perusahaan Sobat Tanjung semua. Itu ya Mas Ilhan ya.
Itu Pak. Nah, itu tadi udah jelas ya teman-teman bahwa alurnya itu udah jelas banget dan kita janji layanannya itu 15 hari 15 hari. kerja. Betul. Baik, untuk kemudian di internal bea cukainya sendiri nih Pak. Ya. Itu yang dilakukan atas permohonan pengembalian ini itu apa aja sih Pak? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, pada dasarnya ada penelitian formil dan material. Betul. Untuk formil itu dapat kami rinci yaitu kelengkapan pengisian permohonan. Permohonan harus lengkap, dokumen dasar yang dicantumkan di surat permohonan itu harus benar. Betul. Jangan sampai salah mencantumkan. Gitu. Kemudian kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Misalnya untuk dokumen persetujuan ekspor itu PIB-nya dan PIB-nya harus ditampilkan. Itu harus lengkap ya. Kemudian ada penelitian material. Penelitian material apa aja sih yang diteliti gitu. Ada bukti identitas pemohon, ada jangka waktu permohonan pengembalian. Jadi nanti tertuang di laporan hasil penelitian tuh. Jadi permohonan ini berjarak berapa lama dari dokumen dasarnya tuh nanti tertuang di situ. Karena maksimal 10 tahun ya Mas. Tapi panjang sekali nih waktunya. 10 tahun itu panjang bisa ya lah Pak. gitu ya. Dokumen dasar ya, tentunya, terus setoran penerimaan negara, BPN-nya itu kita cek di aplikasi kita sendiri, kita punya CISA ataupun kita juga bisa menggunakan aplikasi SPAN. Ya. Itu untuk yang menyambung ke KPPN ya Mas ya. Ya. Betul. Kemudian rekening yang ditunjuk itu juga dicek, jangan sampai salah mencantumkan rekening karena nanti bisa terkendala apabila pemrosesan SPM. Betul. Kemudian kesesuaian data antara cek pembebasan atau peringanan dalam hal pengembalian diajukan atas impor barang yang mendapat pembebasan atau peringanan. Kemudian kesesuaian data antara persetujuan ekspor kembali dengan pemberitahuan pembayaran ekspor, dan juga ada nanti penelitian dengan output manifest. Ya. Kemudian untuk kesesuaian antara BA pemusnahan barang impor ya. Untuk barang impor yang harus dimusnahkan sesuai dengan peraturan tertentu di bawah pengawasan biaya dan cukai itu harus ada kesesuaian biayanya. Ya. Kemudian pembayaran penerimaan negara tidak digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas dokumen dasar. Seperti itu. Ya, itu memang harus teliti Mbak ya. Banyak juga ya Pak ya yang harus dilakukan oleh internal bea cukai ini untuk memverifikasi permohonannya. Betul. Kemudian Pak, kalau misalnya pemohon tersebut masih ada utang nih di bidang kepabeanan cukai, apakah pengembalian negara dapat diperhitungkan dengan utang di bidang kepabeanan dan cukai tersebut? Tadi sudah kita singgung ya Sobat Tanjung ya. Jadi bagaimana kalau Sobat Tanjung semua itu masih punya utang kepabeanan dan cukai gitu ya. Misalnya atas ketetapan yang sebelumnya Sobat Tanjung masih punya utang yang belum dibayar nih misalnya. Lah kok belum dibayar? Bukan karena ini Pak, karena memang belum jatuh tempo misalnya nih ya. Terus kebetulan Sobat Tanjung ada lagi ketetapan yang lebih bayar, terus dimohonkan pengembalian. Nah, jadi nanti misalnya ketetapannya itu lebih bayar, itu lebih besar dari piutangnya, maka si utang Sobat Tanjung tadi bisa dikurangkan dari pengembalian yang akan kami berikan. Misalnya tadi sudah kami bicarakan bahwa misalnya ada lebih bayar 100 juta, ternyata hutang Sobat Tanjung di Tanjung Mas masih 50 juta, nanti maka pengembalian netonya itu 100 juta dikurangi 50 juta. Jadi pengembalian netonya adalah sebesar 50 juta, dan 50 juta ini yang akan kami kirimkan ke KPPN untuk diterbitkan surat perintah pengembalian dana gitu ya. Iya, begitu ya Pak ya. Betul. Baik, lalu untuk bagaimana pelaksanaan pengembaliannya Pak? Pengembalian penerimaan negara itu setelah permohonan disetujui itu pelaksanaannya bagaimana? Setelah surat keputusan pengembalian ditandatangani oleh Pak Kepala Kantor gitu ya. Jadi tahapan berikutnya adalah Kepala Kantor akan menerbitkan surat perintah pembayaran gitu, surat keputusan pembayaran kembali ya Mas ya. Surat perintah membayar kembali, betul. Surat perintah membayar kembali kelebihan pembayaran biaya dan cukai ya. Berdasarkan surat pengembalian yang tadi Sobat Tanjung itu ya. Terus SPM KBC tadi yang sudah diterbitkan itu harus diterbitkan paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal keputusan pengembalian. Jadi itu juga petugas bea cukai dikasih tenggat waktu yang jelas berdasarkan peraturan Mbak. Jadi kalau sudah keputusan pengembalian terbit, maka pejabat bea cukai harus menerbitkan
SPM KBC maksimal 30 hari kerja gitu ya. Jadi kalau lebih gimana Pak gitu ya. Kalau lebih nanti apa namanya, pengguna jasa bisa mendapatkan bunga, imbalan bunga gitu ya. Kita lanjut dulu tadi keputusan kantor BC, nanti kepala kantor BC menyampaikan SPM KBC tadi, Sobat Tanjung kepada kepala KPPN, mitra kerja KPPBC ya, paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal penerbitan SPM KBC. Kemudian dalam hal terdapat pengembalian yang diperhitungkan dengan utang, seperti pertanyaan yang tadi ya, misalnya Sobat Tanjung masih punya utang 50 juta, maka ya, kepala kantor BC mencantumkan nilai utang Sobat Tanjung semua dan akan diperhitungkan dalam potongan SPM KBC tadi gitu ya. Jadi nanti utangnya diperhitungkan Mbak Dinda. Jadi nggak mungkin lolos Sobat Tanjung itu ya. Nanti pengembaliannya adalah pengembalian neto atau bersih setelah dikurangi utang Sobat Tanjung ke kantor bea cukai gitu ya. Terus dalam hal terdapat keterlambatan penerbitan SPM KBC, tadi kalau terlambat pejabat bea cukainya terlambat menerbitkan SPM KBC yang tadi mana maksimal 30 hari kerja sejak cap pengembalian diterbitkan, maka pemohon atau Sobat Tanjung semua dapat diberikan imbalan bunga sebesar 2% setiap bulan ya. Enak ya kan itu ya. 2% setiap bulan, tapi dikasih batasan waktu paling lama untuk jangka waktu 24 bulan gitu ya. Jadi kalau pejabat bea cukai terlambat menerbitkan SPM KBC gitu ya, Sobat Tanjung bisa diberikan imbalan bunga 2% setiap bulan gitu Mbak Dinda. Oh, ternyata ada imbalannya Iya, ya, Pak ya. jadi apa namanya, perusahaan pengguna jasa Sobat Tanjung semua dikasih kepastian hukum di situ gitu ya. Baik. Betul. Nah, untuk yang terakhir nih Pak, ini Ya. mungkin lebih ke tips ya Pak, tips Ya, untuk ya. pengguna jasa itu yang Nah, mengajukan permohonan Ya. itu tidak ada penolakan. betul. Itu apa aja sih Pak Nah, yang ini ya perlu Sobat diperhatikan Tanjung, betul. gitu? Sobat Tanjung harus perhatikan biar nanti nggak bolak-balik gitu. Sebenarnya permohonan pengembalian ini harus disubmit lewat aplikasi CESA Mas ya. Jadi bisa Sobat Tanjung upload lewat apa namanya sistem di mana saja gitu ya, bisa di kantor Sobat Tanjung, bisa dimanapun, bisa di jalan, asalkan Sobat Tanjung bawa perangkat gitu ya. Cuman kalau Sobat Tanjung itu kesulitan atau belum jelas, maka kami siap memberikan asistensi kepada Sobat Tanjung semua dengan menguploadnya ke aplikasi desa. Kami asistensi ini di kantor bea cukai gitu ya Pak ya. Nah terus apa tips-tipsnya supaya Sobat Tanjung semua ini dokumennya ini diterima dengan lengkap, baik formal secara material. Nah gitu ya, ada beberapa perlu yang Sobat Tanjung perhatikan. Mungkin Mas Sofan akan menjelaskan apa aja nih Mas, biar Sobat Tanjung semua ini bisa memohonkan dengan lengkap, nggak bolak-balik lagi lah gitu ya. Baik, Pak Eri, Mbak Dinda, jadi selama ini yang sudah sempat kami proses, yang beberapa hal yang kami catat itu sering terjadi pengguna jasa mengajukan permohonan itu tidak sesuai format yang telah ditentukan di PMK. Nah, ya. Dan di situ permohonan disampaikan kepada Menteri Keuangan, UP, Kepala Kantor. Ya. Itu kadang beberapa pengguna jasa lupa, gitu. Sehingga kami kembalikan untuk dapat diperbaiki. Ya. Kemudian jangan lupa untuk penggunaan materai ya. Materai kalau baiknya materai tempel atau e-materai. Karena dalam proses penelitian formil dan material tadi ada di situ pengecekan validitas materai. Betul. Kalau materainya sudah bagus itu akan memudahkan kami sukses dalam melakukan pengecekan. Betul. Kemudian untuk rekening pastikan masih aktif. Dengan rekening yang sudah inaktif ya, nanti susah nanti uangnya di KPPN-nya nanti dikembalikan nanti ya. Kemudian rekening yang ditunjuk atas nama perusahaan tersebut. Terus kami juga pernah menemui kendala karena rekening yang dilampirkan di permohonan itu adalah rekening falas yang oleh KPPN ataupun pihak bank ternyata mereka kesulitan. Jadi alangkah baiknya rekeningnya rekening biasa aja, bukan rekening falas. Betul. Kurang lebih demikian Sobat Tanjung hal yang dapat mengakibatkan kendala dalam proses
pengendalian. Ya, jadi yang seperti disampaikan Mas Nova tadi, Sobat Tanjung semua, harus diperhatikan gitu ya. Jadi, lupa kalau kami bingung gimana Pak, ya daripada bingung gitu ya, nanti Sobat Tanjung bisa konsultasi dulu nih sama, teman-teman di petugas di Bea Cukai Tanjung Mas nih, misalnya mau mengajukan permohonan pengembalian, "Pak, ini apa saja yang harus kami lampirkan?" "Oh ini Pak, kurangnya apa Pak? Ini sudah ini Pak," misalnya ya. Jadi, biar nanti ketika Sobat Tanjung submit semua di desa itu sudah dalam keadaan lengkap dan benar, gitu Mbak Dinda. Ya baik, itu teman-teman yang harus diperhatikan dan jangan lupa untuk nonton podcast ini ya Oh Pak, iya. biar lebih tahu gitu Betul, kan stay untuk tune terus lah pokoknya. Iya, Nanti akan juga betul. ada edisi-edisi selanjutnya Mbak Dinda, Selanjutnya, ya, dengan betul. ilmu-ilmu yang lebih menarik lagi tentunya gitu ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk tetap membaca PMK-nya karena betul. di lampiran tersebut permohonannya ada ya Pak ya. Betul, semuanya bisa Iya. Sobat Tanjung baca di PMK nomor 153 tahun 2023 tentang pengembalian negara di bidang kepabeanan dan cukai. Baik, Iya. tidak terasa nih Pak, kita udah di Betul. penghujung acara nih teman-teman. Untuk Pak Heri dan Ya. Pak Novan, terima kasih atas waktunya. Siap. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah stay tune di podcast kita. Jangan lupa nonton di podcast selanjutnya. Ya. Ya. Ciao.